Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ranggaras Ramadhani dengan NIM 123200124. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Muhammad Nur Hanif dengan NIM 123200123. Saya minta tolong kepada teman saya ini untuk nanti di bagian run programnya, karena program ini jika dijalankan di laptop saya itu entah kenapa itu tidak ada error, tetapi ada yang aneh. Program berjalan dengan lancar, tapi seperti ada suatu hal yang aneh gitu. Sepertinya program terlalu berat. Jadi singkat saja, saya langsung share screen. Oh baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang saya, kenapa saya mengambil judul program ini. Ya, program saya berjudul Program Bengkel Resmi Kendaraan. Latar belakang yang saya buat yaitu banyaknya jumlah antrian yang ada di bengkel resmi kendaraan membutuhkan tenaga lebih untuk menghitung bahkan mendata secara manual. Untuk itu dibutuhkan sebuah alat untuk memudahkan kinerja petugas di sana. Program ini diharapkan dapat memudahkan kinerja petugas dengan sistem informasi yang dapat menyimpan data pengunjung dan mendata inventaris bengkel secara otomatis. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk membuat program yang dapat memenuhi kebutuhan petugas sehingga petugas dapat dipermudah dalam menjalankan tugasnya. Mungkin sekian latar belakang yang bisa saya jelaskan. Mungkin sekarang kita langsung ke bagian simulasi programnya. Saya minta tolong kepada Mas Hanif untuk share screen lagi. Mungkin bisa di-run. Baik, kurang lebih interface program seperti ini. Kita coba menu 5 terlebih dahulu. Di sini sudah ada data yang dimasukkan di sebelumnya. Jadi sudah dicoba programnya dan sudah ada data di dalam file txt. Lalu kita coba menu lainnya. Menu 2. Di menu 2 ini karena program masih baru, di sini ada error handling, belum ada pengunjung. Lalu kita lanjut ke menu 4. Di menu 4 juga ada error handling, yaitu daftar hadir masih kosong. Lalu kita ke menu 3. Di menu 3 ini saya gunakan stack dalam pembuatannya, dalam implementasinya. Kita coba masukkan stok. Di sini stok spare part. Nama spare part-nya misalnya oli. Baik, ini adalah proses push yang masuk ke dalam node stack. Kita coba input lagi di menu 3. Kita masukkan stok namanya ban. Baik, karena ini stack, seharusnya ban berada di posisi terakhir. Kita coba menu 3 lagi. Ban ada di posisi terakhir. Kita coba gunakan stok di menu 2, yaitu fungsi pop. Setelah digunakan, seharusnya yang hilang di list adalah ban. Kita coba ke menu 3 lagi. Baik, sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, yaitu implementasi stack-nya. Kita gunakan stok lagi saja untuk keluar dari menu. Baik, kita coba menu 1, yaitu implementasi queue. Di sini ada input data yaitu implementasi fungsi enqueue. Mungkin nama pengunjung bisa Rangga atau Hanif. Coba Hanif. Lalu jenis servisnya rutin. Ukuran kendaraannya rem bunyi. Baik, berhasil dimasukkan. Ini adalah proses enqueue. Coba kembali ke kita coba input data lagi. Kita coba menu 1 lagi. Mungkin ada kendala di programnya, Mas Hanif. Baik, kita coba menu 1. Kita coba input nama pengunjung Rangga. Lalu jenis servisnya oli. Keluhannya oli bocor.
Baik, berhasil dimasukkan ke dalam antrian. Kita coba cek di menu 4. Dan di menu 4 ada daftar antrian Hanif dan Rangga. Karena ini NQ, karena ini implementasi Q, kita coba ke menu 2, lakukan reparasi keluhan. Dalam implementasi Q, jika dilakukan di Q, maka yang dihapus duluan adalah yang diinputkan pertama, yaitu milik Hanif. Lalu untuk menu 5, di sini menggunakan implementasi file yang menggunakan pengunjung.txt dan batas.txt. Jadi, inputan antrian dan keluhan yang dilakukan di program ini itu semua akan masuk ke dalam txt. Seperti itu. Lalu di menu 6-nya, program akan keluar. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu gambaran program, alur programnya. Bisa dicukupkan, Mas Hanif. Mungkin saya akan share screen dan menjelaskan mengenai source code-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Mas Hanif. Karena program itu tidak bisa berjalan dengan lancar di laptop saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, mungkin karena batas waktu. Di atas sudah pasti ada deklarasi library, iStream, fstream untuk menggunakan file, ymanif untuk ZSFlag, dan malloc.h untuk memory allocation. Using namespace std untuk cin dan cout. Di sini ada deklarasi tab def sebagai pemberian nama pada tab variable dan struct. Di sini ada tab def integer dengan nama info, tab def string dengan nama spare part, tab def struct yang diubah adalah tab q menjadi nama node q. Lalu ada tab def struct dengan yang bernama tab stack diubah menjadi node stack. Di sini ada deklarasi struct untuk implementasi stack-nya. Nah, ini yang menu spare part tadi di menu 3. Ada nama spare part dan ada next stack. Di sini ada deklarasi struct untuk queue-nya. Ini untuk menu 1 tadi. Lalu di sini ada deklarasi untuk pointer untuk node-nya. Lalu ada beberapa void yang saya gunakan. Di sini ada void buat queue, ada void enqueue untuk implementasi queue, dan enqueue ini untuk tadi proses input. Di sini saya gunakan untuk mengurutkan node-nya. Lalu di sini ada dequeue untuk menghapus node. Di sini ada cetak queue, yaitu untuk mencetak. Ini nanti untuk menu 4, yaitu melihat daftar antrian. Lalu di sini ada buat stack. Seperti biasa, buat stack dulu. Lalu ada push. Push ini untuk input tadi spare part. Proses push ini untuk mengurutkan saja. Oh, ini tidak, ini untuk membuat node. Mohon maaf, ini membuat node. Untuk yang di queue ini cuma mengurutkan saja enqueue. Nah, kembali lagi, setelah push ada pop. Di pop ini untuk menghapus node yang ada di stack. Lalu ada cetak stack, yaitu untuk mencetak. Lalu ada inmin di sini. Di sini ada deklarasi fstream untuk implementasi operasi file. Di sini ada fstream file dan file jml. Lalu ada deklarasi lokal lainnya. Di sini ada ini pemanggilan fungsi, yaitu buat queue dan buat stack, agar ada linked list yang bisa digunakan, yaitu linked list untuk queue dan linked list untuk stack. Lalu di awal kita gunakan file open untuk batas.txt agar nanti bisa digunakan untuk output perulangan yang ada di dalam txt. Lalu di sini ada cout interface, lalu kita gunakan switch. Switch ini untuk perubahan menunya, untuk menu-menunya. Ada menu 1 ini. Di sini ada pembuatan node yang tadi seharusnya ada di enqueue, namun saya letakkan di sini. Karena di sini bisa digunakan untuk menginputkan berbagai variabel, yaitu ada nama, ada service, dan ada keluhan. Lalu di sini ada jumlah pengunjung plus, yaitu increment, ini untuk batas nanti dalam output filenya. Di sini untuk memasukkan data ke dalam pengunjung.txt. Di sini untuk proses input jumlah pengunjung nanti atau auto increment. Di sini konversi dari variabel temp nama, temp service, dan keluhan menuju ke node yang tadi sudah dibuat di
awal menu. Lalu dijalankan proses enqueue dan data berhasil diinputkan. Lalu untuk menu 2 adalah dequeue. Seperti biasa, dequeue adalah fungsi untuk menghapus data dalam queue. Yang tadi sudah terlihat bagaimana gambarannya. Lalu ada menu 3, stock spare part. Stock spare part ini ada 2 menu. Ada menu pertama masukkan stok, yaitu tadi push, dan menu 2 yaitu pop, gunakan stok. Sini terlihat ada push, dan ada pop menu 2. Dan jika kita inputkan selain 1 dan 2, akan ada error handling, yaitu menu tidak tersedia. Lalu untuk menu 4, hanya cetak queue, yaitu cetak antrian tadi. Lalu menu 5, di sini ada output untuk filenya. Nah, di sini getLine ini untuk mengambil data yang berada di penghujung.txt, lalu di-outputkan di dalam suatu formulir yang sudah menggunakan setIsFlag. Di sini menggunakan array, bantu nama, di-outputkan di sini. Service, bantu service, dan seterusnya, sampai bantu keluar. Dan menu 6 yaitu ada exit. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu source code yang bisa saya jelaskan. Saya stop share dulu. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya paparkan bersama dengan teman saya yang bernama Muhammad Nur Hanif dengan NIM 123200123. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.